Jadi dan bukan hanya itu, kalau disebutkan lagi panjang. Panjang, ya. Intinya keragaman banyak sekali, dan dari Pulau W, Banda Aceh, sampai ke Papua. Oh, dari Aceh. Berarti Bapak ini udah keliling-keliling Indonesia. Bukan hanya keliling Indonesia, dunia. Jadi kalau kita bicara Indonesia, ya. Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amca Klaus. Saya Gus Kamajaya Di Wahyang TV, guys. Oke. Pada siang hari ini, ada apa? tentunya ini kehadiran tamu. Kamu dari luar ya? Ini salah satu tokoh dari para wisata di Jawa Barat yang mau kita tanya-tanya dalam acara Tarumajaya Bicara Tarumajaya. Ya. Yes. Pada siang hari ini kita akan bicara terkait Tarumajaya dan tokoh para wisata yang hadir di Desa Tarumajaya tentunya, Ya. Tentunya ini untuk pengembangan para wisata yang ada di Tarumajaya Iya, juga ya. kemajuan. Oke, Nah, siap. sudah hadir Mantap. ya di tengah-tengah kita ada Pak Kades dan ada Ketua Umum Genpari ya. Siap. Jawa Barat. Oke. Jawa Barat. Silahkan Am. Mau nanya-nanya? Mungkin perkenalan dulu ya dari Ketua Umum Genpari Jawa Barat. Mangga Bapak di Baik, terima kasih. Lebih kepada peran organisasi Genpari teh apa gitu ya? Oke, siap. Baik, terima kasih. Sedikit koreksi dulu ya. Oke. Saya Ketua Umum Prawita Genpari. Oh, ada Prawita. Artinya se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Kita petakan dari Aceh sampai Papua. Indonesia. Hanya saja kebetulan pusatnya ada di Bandung. Jadi kesalahan kita itu yang membuat lucu acara ini. Iya. Kita nasional berarti ya. Oke, Jadi pusat kepengurusan jangan selalu di Jakarta, harus di Bandung lah. Orang Bandung pengurus nasional. Siap, Ini Atuh Am. Oke, siap lanjut Pak. Nah ya, jadi Prawita Genpari itu perhimpunan pegiat ragam wisata Nusantara. Jadi karena namanya aja bisa kita lihat ya, pegiat ragam wisata Nusantara. Jadi keragaman wisata itu ada yang berbasis alam, berbasis budaya, berbasis spiritualitas, berbasis seni dan macam-macam gitu. Sehingga Itu yang termasuk ragam itu ya. betul. Jadi dan bukan hanya itu, kalau disebutkan lagi panjang. Panjang, ya. Intinya keragaman banyak sekali, dan dari Pulau W, Banda Aceh, sampai ke Papua. Oh, dari Aceh. Berarti Bapak ini udah keliling-keliling Indonesia. Bukan hanya keliling Indonesia, dunia. Jadi kalau kita bicara Indonesia, bicara para wisata Indonesia itu sesungguhnya menjadi keunggulan yang belum tergali secara maksimal. Itulah sebabnya kami dengan semua teman-teman para pecinta para wisata Indonesia akan selalu menggali potensi agar menjadi destinasi. Karena kalau saat ini harus kita akui, dari Aceh sampai Papua itu banyak sekali potensi tapi belum menjadi destinasi. Nah, bagi Indonesia secara overall ya ini menjadi kerugian. Kenapa? Karena tidak menghasilkan sesuatu. Bayangkan saja Indonesia memiliki 17.677 pulau. Kalau ditanya berapa pulau yang sudah menjadi destinasi wisata? Saya nggak tahu malah itu. Saya bayangkan begini, kalau 1% saja 176 pulau bisa menjadi destinasi wisata. Tentunya ini kemajuan Indonesia sekali bagi APBN negara ya. Betul. Nah, oleh karena itu kita berhimpun sama-sama memiliki satu komitmen ingin memajukan para wisata Indonesia dengan melakukan survei dan identifikasi potensi agar nanti kita promosikan sehingga bisa menjadi destinasi Wisata. Nah, Pak, pertanyaan ini Pak. Ada apa bisa datang ke Desa Tarumajaya? Peran dari Genpari ini apa ini datang ke Tarumajaya? Apakah ada sesuatu yang perlu diangkat terkait memviralkan wisata di Kabupaten Bandung, salah satunya Desa Tarumajaya? Ya baik, kita datang ke Tarumajaya itu begini. Yang pertama, kalau kita bicara desa wisata, harus memenuhi 3 kriteria. Satu, daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, budayanya, dan daya tarik
produk-produk masyarakatnya. Nah, saya mendengar apa yang ada di Desa Tarumajaya ini sesuatu yang sudah komplit memenuhi 3 kriteria ini, tetapi belum kita ekspos secara maksimal sehingga belum menjadi desa wisata. Oleh karena itu, secara moral para pegiat ini ingin mendorong Tarumajaya ini menjadi desa wisata. Kenapa? Kalau kita bicara daya tarik wisata alamnya, di sini sangat banyak sekali. Kalau kita bicara Bandung, tentunya kita mengenal Citarum. Titik nolnya ada di Desa Tarumajaya. Ya. Banyak orang yang nggak tahu. Jangankan Indonesia, barangkali orang Bandung juga belum tentu tahu semua. Dan bukan hanya itu. Ternyata ada banyak sumber-sumber lain. Ada hutan Pak Jokowi, ada juga AGP, ada sumber air panas, beberapa bukit yang indah, tinggal butuh polesan kreativitas. Dipoles dengan kreativitas dan inovasi, saya memiliki keyakinan. Lalu Pak Guron, Padepokan Seni juga ada beberapa di sini. Terus produk-produknya seperti saat ini kita melaksanakan ngobrol-ngobrol siang begini di Galeri BUMDes Utama 79. Ini Galeri BUMDes milik Desa Tarumajaya yang merupakan etalase atau showroom produk dari masyarakat Desa Tarumajaya. Ada yang berupa cenderamata, kerajinan, dan aneka produk-produk makanan yang ada di sini. Bapak dan Ibu bisa lihat di depan ada beberapa produknya, di belakang juga ada produk, dan tentunya banyak sekali kalau dipajang di sini. Nah, tetapi menunjukkan kita secara objektif harus mengapresiasi setiap inovasi, setiap kreativitas untuk memajukan desanya yang notabene nanti belakangan atau output akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Begitu. Jadi tadi udah dijawab pertanyaan. Punya 3 kriteria yang memenuhi syarat menjadi desa wisata. Pertama, apa? Yang pertama itu produk sudah ada tadi kan. Yang kedua ada keindahan alam. Kebudayaan. Karena pencak silat nih, Pak Guron pencak silat yang awal yang serius ditingkatkan lagi. Karena ngomong potensi kebudayaan atau itu sangat luar biasa. Di sini kan ada kelompok-kelompok musik etnis. Ada, Di Lodaya ada itu. Ada. Calung, gondang. Ini pemain gondang semua tadi kepada teman. Itu. Banyak Pak, cuman memang ini perlu motivasi. Nah itu. Aduh Bapak ini. Mohon maaf saya. Ada pertanyaan dari Am? Silahkan. Harapan dari Gempari untuk wisata di Desa Tarumajaya ini seperti apa? Karena harapan kita pertama kita tentunya harus mampu mengidentifikasi semua sumber daya atau daya tarik potensi alam yang ada di sini apa saja. Yang keduanya seluruh potensi seni dan budayanya. Yang ketiga seluruh produk baik cenderamata maupun makanan. Nah, kalau cenderamata dan makanan mungkin ini bisa jalan paralel. Tapi yang kedua pengembangan seni budaya maupun wisata alam pasti untuk membangunnya butuh alokasi anggaran dan sebagainya. Oleh karena itu, karena potensi di sini banyak dan kalau setelah diidentifikasi tentunya perlu menetapkan skala prioritas pembangunan karena pasti anggaran kita terbatas. Nah, nanti setelah kita petakan semua, tentukan yang menjadi skala prioritas mau mana dulu. Nah, nanti istilahnya kita melakukan pembangunan tumbuh. Pembangunan tumbuh itu misalnya satu kawasan di sini ada potensi air panas. Harapannya kan ada air panasnya, ada waterboomnya, ada apa. Nah, kita bertahap aja. Yang pertama betul. Nanti pembangunnya bertahap aja tumbuh. Mungkin tahun pertama nanti kolam renangnya, nanti ada rumah makan Sundanya dengan seni-seni Sunda yang lain. Lalu ditambah terus bertahap. Ini pembangunan tumbuh Oke, siap. Nah, ini sangat menarik. Tapi saya mau menanyakan langsung ke kepala desa. Oke, siap. Biar tidak menonton, biar ada tugas untuk menjawab. Karena ini dari tadi hanya melihat harapan apa nih, Pak Kades, tolong dijawab.
harapan apa dari Kepala Desa Tarumajaya untuk pengembangan pariwisata di desa kita setelah melihat tokoh nasional di pariwisata sudah pada berdatangan ikut memotivasi ya Parah Bapak ini, parah pisan Bapak ini. maaf ini Mungkin agak gugup ya, gugup. tokoh nasional kan biasa dengan lokal desa ini berat Jelas bukan karena telat minum obat. Belum minum kopi ya. saya ya, ayo Pak Kades dijawab dulu. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Pak Dede Ya, yang sudah berkenan hadir di Desa Tarumajaya ya. dan memberikan banyak ilmu juga kepada kami. Harapan kami dengan setelah hadirnya Genpari ke Tarumajaya melakukan pelatihan pembinaan kepada beberapa para penggiat wisata di Tarumajaya. Ini harapan kami itu percepatan pertumbuhan pariwisata di Tarumajaya lebih cepat lagi dan bisa segera dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Betul sekali tadi yang disampaikan, memang seperti itu. Tadi keindahan alamnya harus kita olah, kemudian juga budaya juga kita harus digali, kemudian juga produk-produknya juga harus kita manfaatkan. Alhamdulillah untuk Tarumajaya mungkin Kang Gus semuanya hampir ada semua ya. Ya, ada. Cuman tadi memang kami itu belum bisa menjelaskan tentang seni budaya. Ya. Kalau produk kita sudah ada ya ini banyak lah di depan. Kemudian juga keindahan alam semua sudah tahu. Kita punya Cisanti, punya air panas, punya hutan Jokowi, punya hutan pinus Begbelegan, air terjun Lodaya Kolot, PT Lonsum, Indofood, kebun tehnya yang sangat indah, Bukit Paesan, Papanggungan, kemudian juga ada Artagara Peduli, banyak lah. Tapi ada yang belum saya sampaikan kepada Bapak mengenai perkembangan seni budaya di Tarumajaya. Sebetulnya Tarumajaya itu sangat kaya sekali dengan seni budaya. Beberapa kampung di sini malah sudah memiliki ciri khas identitasnya sebagai kampung budaya. Contoh, Dusun Citawa itu sangat intens dan sudah melekat namanya kampung atau dusun pencaksilat. Itu rutin setiap beberapa bulan sekali diadakan 3 bulan sekali biasa. pentas-pentas seni yang selalu rutin dilaksanakan. Kemudian Dusun Lodaya. Di Dusun Lodaya juga ada yang namanya pencaksilat di situ sama gamelan. Gamelan atau ya kayak jaipongannya gitulah. Jaipongan, degung, banyak lah, gitu degung, kan, degung ya. ya. Banyak seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, maksud saya ke depan, ketika tempat-tempat wisata kita bangun, para penggiat seni tersebut bisa kita tempatkan di tempat-tempat wisata itu untuk mencari uang di situ. Itu. Jadi bisa kita tampilkan di Cisanti, di Cipanas pada saat rame-rame, pada saat rame pengunjung, kita undang mereka, kita hadirkan mereka mentas. Mudah-mudahan itu bisa mencari pendapatan buat mereka gitu. Itulah. Jadi kolaborasi yang sangat indah seandainya kalau tempat wisatanya ada, warga masyarakat yang senang di seni budaya juga dihadirkan di situ, pengunjung pulang, produk-produk, oleh-oleh juga sudah disiapkan. Itu kurang lebih. Dan mungkin sedikit tambahan Pak Kades, ada 2 konsep kaitannya dengan sanggar, padepokan, paguron dan sebagainya. Satu bisa dipentaskan di destinasi-destinasi wisata, atau itu memang menjadi salah satu destinasi. Jadi setelah dari sana rombongan misalnya dibawa ke paguron itu, ada pentas atau apapun lah di tempat itu, supaya juga yang mengenal lokasi tersebut bukan hanya warga dari Desa Tarumajaya aja, tapi pengunjung-pengunjung yang lain tahu juga bahwa di sini ini Padepokan. Iya. Sepakat. Nah, ini pentingnya datang tokoh-tokoh yang sudah memang banyak menjelajah tempat wisata. Jadi kalau kayak kita kan nggak bisa seperti itu karena kuuleun. Jadi kalau Bapak ini kan sudah kemana-mana gitu. Betul. Jadi tahu filosofi Sunda. Kalau kuuleun, kadituna cahuleun, akhirnya beakeun. Kan bahaya. Jadi Makanya kalau kuuleun Bapak, saya Bapak harus merubah diri. Dicatat itu. Saya menjelaskan. Yang dicatat aja dicatat lagi itu. Itu jangan tuh. cobalah. Ada pertanyaan lagi buat Pak Kades. Oke, kan? siap. Biar imbang kan pertanyaan ini.
apa saja yang sudah dilakukan Kepala Desa Tarumajaya menuju desa kita menjadi desa wisata, biar masyarakat tahu. Gitu. Dan dari Pak Dede juga dan rekan-rekan mengetahui sudah apa saja. Iya, ya, itu harus. silakan jelaskan. Tahun pertama saya menjabat kepala desa tahun 2020, 1 tahun juga belum. Ini alhamdulillah kita sudah membereskan masalah perizinan dulu lah. Ya, perizinan. Karena terus terang kawasan-kawasan yang punya lahan-lahan untuk dijadikan destinasi wisata itu berada di kawasan-kawasan yang dikuasai oleh PT PN 8, Perum Perhutani dan PT Lonsu. Kebetulan hari ini seperti Cipanas kita sudah mendapatkan izin untuk dikelola oleh pihak desa. Cipanas itu kurang lebih 2 hektar kurang lebih itu sudah didapatkan legalitasnya. Kemudian juga Bukit Paesan yang ada di Dusun Citawa juga masih PT PN 8 juga alhamdulillah 2,2 hektar kita sudah ukur bersama dengan PT PN 8 dapatkan juga legalitasnya, tinggal kita tekan MOU aja mungkin. Selanjutnya juga yang berhubungan dengan Perum Perhutani, hutan pinus Begbelegan itu masih dalam tahap pembicaraan seperti apa konsep wisatanya dengan pihak Perum, tapi sepertinya ini sudah mengarah kepada MOU juga. Itulah. Itu langkah-langkah kami yang sudah kami tempuh. Kemudian juga insya Allah untuk tahun 2020 ini dengan menggunakan sisa COVID anggaran dana desa, sebagian kita alokasikan ke Cipanas dan Bukit Paesan. Itu mungkin untuk sementara. Dan juga sebagian anggaran juga kita gunakan untuk mendorong para pelaku-pelaku kuliner dan handicraft yang ada di Tarumajaya untuk dapat termotivasi untuk menyimpan produk-produknya di galeri yang kita buatkan hari ini. Di antaranya upaya kita adalah dimulai dari mengadakan lomba kuliner dan kerajinan. Setelah itu kita dorong dengan dibantu kemasannya, kemudian juga labelnya kita bantu, dan alhamdulillah hari ini bisa terlihat seperti ini. Dan ini alhamdulillah juga sudah dikunjungi oleh Bapak Bupati Bandung ke sini, launchingnya pada tanggal 18 Oktober. Bupati Bandung hadir di sini. Itu sudah terlihat upayanya, Udah lumayan. Kalau jangka setahun sudah ada progres untuk menunjukkan bahwa serius dalam mengelola para wisata gitu. Oke Pak, ini untuk pertanyaannya. Untuk menuju desa wisata itu apakah ada legal dari kepemerintahan ya, ataupun dari kementerian, dan bagaimana untuk menempuh kalaupun ada itu? Ya baik. Itu sudah desa wisata itu sebetulnya di SK kan kalau di tingkat kabupaten begini oleh bupati. Cuman tentunya ada prosedur. Setelah kita melihat potensinya itu dianggap memenuhi syarat, nanti desa mengajukan permohonan kepada pemerintah kabupaten dengan dilampiri ya sebagaimana tadi dijelaskan menyangkut masalah potensi-potensi wisata, tingkat partisipasi masyarakat dan seterusnya. Nah, dari kalau lampiran-lampiran itu sudah terpenuhi sebagai dokumen ya, dasar kepada bupati. Nanti bupati akan memerintahkan timnya untuk menilai langsung, memverifikasi betul ada atau tidak masalah sarana prasarana infrastruktur. Kalau misalnya contoh katakanlah di sini ada hutan atau sentra pembenihan AGP gitu ya. Di sana ada tempat perkemahan, ada musolanya ada enggak, toiletnya kelengkapan yang menunjang. Betul untuk itu. Jadi ini nanti memverifikasi semuanya. Setelah semuanya dinilai layak, betul diverifikasi, tentunya bupati tinggal mengeluarkan SK. Jadilah Tarumajaya ini sebagai desa wisata. Sebenarnya sederhana aja, cuman memang untuk melengkapi beberapa dokumen tentunya butuh waktu. Nanti tim penilai yang memverifikasi tentunya butuh waktu. Tetapi itu normal aja. Kalau kita udah siap jalani semuanya, itu mestinya bisa. 3 kriteria yang utama. Artinya begini, potensi wisata alam kan banyak, tapi paling tidak ada satu dulu yang bisa dilampirkan untuk penilaian. Yang kedua, untuk wisata budayanya mau mana nih yang mau disiapkan, mau padepokan, mau sanggar seni, mau silat, pasar seni atau apa gitu. Jadi termasuk nanti tim penilai datang juga ke tempat itu, betul nggak layak? Istilahnya begini.
lamun tamu diajak ka dieu pantes teu tempat ieu dipakai di kunjungan. Ulah misalnya udah digebiak-gebiak kemana-mana, di SK kan, aya datang kan itu teh mohon maaf. Kalau yang sing masalah kan tempatnya kalalotot, Sempit, segala dan macam. lain sebagainya. Senina biasa-biasa saja, tidak ada yang unik. Ini yang disebut dengan specific culture. Artinya budaya lokal ini harus terlihat di mana gitu. Baru kalau bicara tentang produk-produknya ini di sini udah cukup, anekanya udah banyak. Tapi ini juga nanti sama. Satu kaitannya dengan showroom atau etalase di sini udah cukup. Tapi nanti akan ada kunjungan juga ke tempat. Misalnya yang membuat wayang itu di mana dilihat. Karena untuk membuka peluang, apakah mungkin nggak di samping wayang-wayang itu didisplay di sini, apakah tempat pengrajinannya didatangi atau tidak? Kenapa? Karena mengunjungi tempat kerajinan bukan sekedar ingin tahu, ingin lihat. Ini basic pengembangan wisata edukasi. Jadi nanti si pengrajin wayang bisa melatih. Penghasilannya bukan sekedar membuat wayang lalu dijual, melatih orang-orang yang mau bikin wayang kan pasti ada harganya. Sekian, kalau sebulan ada 10 orang aja yang mau, kan ada pemasukan. Nah, mengembangkan, mengintegrasikan konsep ini, ketika nanti tim penilai menilai oke, udah tinggal SK-nya keluar jadi. Gitu. Jadi ya, ini pertanyaan terakhir. Karena 30 menit kita punya waktu hari ini, karena Bapak ini harus mengunjungi banyak tempat. Siap. Karena Pak Dede ini kan sering banyak berkunjung ke tempat wisata. Kalau melihat situasi Desa Tarumajaya, mau dibandingkan mau di daerah luar atau mau di dalam Indonesia, mirip daerah mana gitu? Kondisi dan yang ada di sekitar Desa Tarumajaya yang pernah dikunjungi. Ya, begini, kalau kita bicara desa-desa di Indonesia, sebetulnya memiliki kemiripan dalam konteks keragamannya. Justru kalau dibandingkan kita dengan desa-desa di luar negeri, entah di Eropa, Amerika, Kanada, atau Jepang pun sekalipun, atau di apalagi Australia dan lain sebagainya, mereka paling punya 1 atau 2 spot yang mau mereka jual sebagai destinasi wisata. Tapi Indonesia, kalau kita bicara masalah desa, itu desa, hampir setiap desa itu punya keunikan dan keragaman masing-masing. Hanya bagaimana mengeksplor dan mengemasnya. Gitu ya. Eksplorasi dan kemasan ini menjadi penting. Atau membangun brand lah ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Dede. Sedikit lagi. Kalau kota memiliki istilah city branding, coba ini Desa Tarumajaya menjadi desa pertama yang memiliki desa branding. Village branding. Jadi istilahnya begini. Kalau kita dulu bilang Bandung, orang akan ngomongnya kan kota kembang. Kalau kita bilang Bogor, kota hujan. Meskipun nggak tahu masih suka hujan atau tidak. Tapi paling tidak ketika bicara masalah Desa Tarumajaya, mau di branding sebagai apa? Itu kita perlu inovasi yang harus dimunculkan teman-teman muda kayak Pak A. Iya, kan tadi juga saya itu harus penting. membangun itu brand. harus disepakati dulu. Musyawarah harus mau mengeksplor. Tokoh-tokoh desa semua diundang, musyawarah mau di branding apa? Kenapa? Supaya satu persepsi. Satu visi misi. Bayangkan sekarang kalau pemerintah desa sama pegiat pariwisata mungkin jumlah 20 orangan ingin membranding ini, tokoh-tokoh masyarakat misalnya ada yang nggak setuju, menolak. Makanya sekali lagi tidak ada masalah yang tidak selesai dengan musyawarah. Silakan semuanya musyawarah. Partisipasi warga. Bapak ini dari tadi ngopi dulu Pak. Terima kasih Pak Am sama Pak Dede yang sudah mau berkunjung tentunya ke desa kita. Jangan ketawa. Ke Desa Tarumajaya memberikan motivasi dan sharing ilmu, terus juga pengalaman berwisata. Ajak dong kita Sekarang kita juga kan butuh pencerahannya. Mungkin sedikit begini. Ini. Salah satu kalau ada kesempatan kita ini di Tasik lah yang dekat terlalu jauh. Ada beberapa desa wisata yang udah tertata rapi. Nah, satu waktu kalau kita ke sana, mungkin Pak Kades ada yang disuruh ikut aja. 3 atau 4 orang bawa mobil sendiri ikut. Supaya ada gambar, karena begini, pengembangan desa wisata
butuh literasi di pikiran Oh, orang. iya. Banyak Oh, lamun mode jurang bambu gini-gini, di orang lain ada mode gini. Saya bikin lembah inspirasi di Wanasegara Ciamis, di lembah yang di lereng-lereng yang banyak pohon-pohon bambu itu dibikin saung-saung kecil. Lembah inspirasi itu tempat ngalamun neangan inspirasi. Ales, nyiptain lagu, Iya. Itu indah banget. Jadi ternyata ngahuleng itu penting. Sesekali ngahuleng. ulang itu penting. Sebenarnya saya ini tidak ingin berhenti untuk mengobrol. Tapi kan waktu ini, Iya. kalau terlalu lama jenuh juga orangnya ngobrol kita. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan di lain waktu Pak Dede bisa sharing bareng lagi bersama kita dari desa ya. Teman-teman Kim juga teman-teman muda dan warga desa Tarumajaya. Mungkin itu Ya. dari rangkaian acara podcast hari ini. Warga masyarakat harus ikut banyak berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata lokal karena kita sudah kedatangan banyak tokoh dan kepala desa mempunyai semangat dalam membangun pariwisata ini Iya. serius. Ayo mari kita bersama-sama untuk membangun pariwisata. Iya. Sekian dulu ya. Oke, Paham, kita siap. tutup. Tutup saja langsung lah. Sekian dulu di acara kita dalam acara apa? Tarumajaya bicara Tarumajaya ya. Saya Am Cakrawala. Dan saya Gus Kamajaya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.